Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak dara memakan coklat, anak bujang yang sakit gigi, ibu-ibu kompak dan semangat. Saya doakan panjang umur, banyak rezeki. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdu wassana'u wasyukru lillahi wahdah alladzi wafaqana ila siratihil mustaqim wa arsyadana ila manhajihil qawim alladzi madda bahra rahmatihil azim fa'alaina al-iltizama bisyukrillah alladzi razaqana as-sihha wal quwwah hatta naqdira alal ijtima'i fi hadzal masjid mubaraka insyaallah. Tsumma nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Ibu-ibu majelis taklim yang kami muliakan, pemirsa Pikom Channel di mana saja berada pada sore hari ataupun pada bulan puasa yang mulia ini, kita sama-sama semangat menuntut ilmu, belajar agar wawasan kita bertambah, agar pengetahuan kita luas, agar kita satu level di antara orang lain. Karena janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mau belajar tidak terikat dengan usia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan berilmu dinaikkan beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang udah nggak beriman, tidak pula mau menuntut ilmu. Ini kita sudah masuk tahap satu, sudah beriman kepada Allah dan tinggal mau menuntut ilmu apa tidak. Kalau sudah beriman, sudah menuntut ilmu, insya Allah diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang kami muliakan, pemirsa Pikom Channel di mana saja berada, di bulan suci yang penuh dengan kemuliaan ini, sudah selayaknya kita ikut menjadi orang yang mulia. Kita di dalam masjid, di rumah Allah, ini adalah tempat yang sangat mulia di muka bumi. Dan berada di bulan suci Ramadan, di bulan penuh dengan kemuliaan, sudah seyogyanya, sudah selayaknya kita ikut mulia. Kenapa sholat sunnah Qobliyah Ba'diyah itu jadi mulia? Karena dia bergandengan dengan namanya sholat wajib. Sholat wajib itu adalah sholat yang sangat mulia. Jika ada sholat sunnah Qobliyah sebelum dan Ba'diyah sesudah, maka keduanya akan menjadi mulia. Begitu juga dengan kita yang berada di bulan suci Ramadan, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, subhanallah. Sayang kalau kita tidak ikut mulia, malah terhina. Nah, apa yang ingin kami sampaikan dalam kajian yang begitu mulia ini, yakni kita punya tema akhlak mulia di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu menjadi mulia karena diturunkan Al-Quran. Bukan berarti bulan-bulan yang lain tidak mulia. Mulia juga. Tapi bulan Ramadan menjadi penghulu daripada bulan-bulan yang lain karena di situ diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dikatakan di situ, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Hudalinnas. Untuk petunjuk bagi manusia.
Jadi kalau kita sudah menerima dengan lapang dada apa yang Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quran, maka Al-Quran itu adalah sumber-sumber kemuliaan. Ibu-ibu bayangkan, pada suatu hari ada seseorang bernama Sa'id bin Hisham bin Amir, jauh-jauh datang dari Damaskus, datang dia ke Madinah. Dia berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Dia adalah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Sa'id bin Hisham, "Ya Ummul Mukminin, wahai ibu orang-orang yang beriman, beritahu aku bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Alasta taqra'ul Qur'an?" Apakah kamu sudah membaca Al-Quran? Bala, tentu saya sudah membaca Al-Quran, kata Sa'id bin Hisham. Kata Aisyah, khuluqun Nabi, akhlaknya Nabi, kanal Quran. Sa'id bertanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Istrinya menjawab, suami saya itu akhlaknya adalah Al-Quran. Begitulah mulianya Al-Quran kalau bergandengan dengan kita. Di dalam Al-Quran dikatakan juga bahwa orang yang senantiasa peduli dengan Al-Quran dan mau mengamalkannya, maka insya Allah orangnya akan jadi orang baik. Tapi kalau ada orang meskipun dia agama Islam tapi dia tidak mau dekat dengan Al-Quran, maka besar kemungkinan akhlaknya tidaklah baik. Kenapa? Petunjuknya dari mana? Petunjuknya dari mana supaya dia mendapatkan akhlak yang baik? Maka dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, ketika kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, kita dituntut akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Kalau tidak, bagaimana firman Rasulullah SAW? Dikatakan, man lam yada, barang siapa orang yang tidak mau meninggalkan qala zur, yaitu perkataan dusta, perkataan yang buruk, perkataan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabahu. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Kalau ada orang di bulan puasa, dia sedang berpuasa, tapi lisannya, ibu, tidak henti-hentinya membicarakan keburukan orang lain, ngomong kotor, ngomong tidak berfaedah, ngomong menggunjing, ngomong ghibah. Maka kata baginda Rasulullah SAW, Allah enggak butuh dari rasa lapar dan rasa haus yang dia tahan. Ibu berpuasa, tapi akhlak kita enggak baik, tercermin dari lisan yang kita ucapkan. Apa yang kita sampaikan membuat orang sakit hati, apa yang kita sampaikan membuat orang tersinggung, apa yang kita utarakan orang menjadi sedih, terluka hatinya, dan lain sebagainya. Apakah ini yang dikatakan akhlak yang baik? Tidak. Akhlak yang baik adalah akhlak jika dia tersenyum, senyumnya manis, bukan senyum yang sinis. Jika dia berkata, menyejukkan hati. Jika dia memberikan nasihat, orang bisa menerima. Karena tidak menyudutkan, tidak menyindir, tidak memprovokatif, dan lain sebagainya. Maka, akhlak yang mulia di bulan suci Ramadan, pertama yang harus kita ingat adalah menjaga puasa kita agar tidak sia-sia dengan mengkondisikan lisan kita berbicara yang baik, atau kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang bermanfaat, yang baik, yang keluar dari ucapan kita. Yang kedua, dikatakan bahwa ketika bulan suci Ramadan tiba, akhlak kita dituntut menjadi akhlak yang baik. Mungkin kita senang berbagi. Enak kan, Bu, berteman dengan orang yang dermawan?
suka sikit-sikit, ambil aja. Ambil. Ada yang senang memberi, ada yang senang membantu, menolong. Pasti orang akan suka, karena inilah akhlak yang baik. Yang ketiga, ketika datang bulan suci Ramadan, kita dituntut untuk memberikan akhlak yang baik. Adalah satu, bagaimana kita mengkondisikan ibadah kita, berharap agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang capek, lapar, haus, mudah-mudahan diterima Allah dengan mengkondisikan akhlak yang baik. Salat 5 waktu, tambah tarawih, tambah witir lagi. Jangan sampai sia-sia, rugi kita dengan cara melaksanakan salat yang baik. Pakaian yang baik. Ucapan yang baik. Tingkah laku keseharian kita dengan tetangga, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak yang baik. Maka inilah insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah termuliakan dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang kami muliakan, pemirsa Pikom Channel di mana saja berada, inilah sebagai motivasi kita untuk terus berbenah diri, menjadikan kita sorotan mata orang lain, untuk ditiru, bukan untuk dicela, untuk diteladani, bukan untuk diribai. Mudah-mudahan ibu-ibu sudah paham, atau mungkin ada yang ingin bertanya. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.